Ya, kembali lagi di channel Belajar Coding. Channelnya mengcoding asik dan menarik. Kembali lagi bersama saya Ahmad Adim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu database. Pada video kali ini hanya menjelaskan tentang pendahuluan dari database itu sendiri. Nah, penasaran? Kita langsung simak video berikut. Halo teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang database dari SQL ya. Nah, pertama-tama apa sih itu database? Database adalah koneksi sistematis dari suatu data yang memudahkan untuk melakukan manajemen data. Nah, database ini biasanya kita kalau memiliki suatu data yang diperlukan untuk membuat, misal kita mau menggunakan yaitu toko online ya. Nah, database toko online itu terdiri dari penyimpanan data barang, harga barang, penjual, pembeli, dan data transaksi. Nah, ketika kita mau melakukan kegiatan untuk menginput nilai dari database, kita perlu suatu tempat penyimpanan data. Nah, itu yang biasa disebut oleh database. Nah, contoh selain itu kita misalnya adalah database dari ojek online ya. Nah, database yang ada di ojek online tersebut biasanya menyimpan data dari user, tukang ojek, data dari pelanggan, atau data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan maupun ojek online-nya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh sekilas dari pengertian database. Nah, berikutnya yaitu DBMS atau Database Management System. Nah, di sini adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh pengguna. Nah, software yang digunakan dalam manajemen database itu banyak, bisa yaitu MSQL, MySQL, dan Oracle SQL atau yang lainnya. Nah, berikutnya adalah terminologi. Terminologinya adalah data yang disimpan berupa tabel. Nah, setiap tabel ini menyimpan informasi yang sama. Nah, biasanya berbentuk baris dan kolom. Nah, biasanya baris ini adalah rows dan kolom adalah kolom. Kolom menandakan suatu atribut, sedangkan baris adalah data. Nah, di sini terlihat bahwa ada baris dan kolom. Ada no KTP, nama, dan tanggal lahir. Nah, ini adalah suatu database yang disimpan dalam suatu bentuk tabel ya. Ada terlihat sini database dari no KTP seorang. Nah, berikutnya atribut data mempunyai tipe data masing-masing. Setiap tabel pada umumnya memiliki kolom yang menandakan keunikan dari data yang disebut primary key. Nah, setiap tabel dapat saling berhubungan dengan atribut foreign key. Nah, ini adalah primary key yaitu nomor KTP. Nah, ketika kalau kalian ingin menggunakan, nah ini ada tabel yang kedua. Ketika kalau kita mau melihat suatu, ini adalah pajak ya. Ini kalau kita mau melihat pajak, kita maka akan mengakses dari data no KTP atau KTP pengguna. Lalu di sini biasanya menggunakan foreign key yaitu boolean ya. Nah, ini adalah primary key karena primary key adalah suatu nilai yang unik dan tidak akan ada yang sama. Makanya biasanya nomor KTP itu pasti tidak ada yang sama, makanya digunakan no primary key. Nah, selanjutnya adalah SQL atau Structured Query Language. Nah, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database yaitu menggunakan SQL. Di situ ada DTL, DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language. Nah, DDL itu merupakan kumpulan perintah dari SQL yang digunakan untuk membuat atau mengubah dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Oleh sebab itu, makanya di sini ada perintah yaitu create, alter, dan drop. Sedangkan data manipulation
Language atau DML merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data dalam tabel seperti insert, select, update, maupun delete. Dan kumpulan perintah ini tidak terikat dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang database. Nah, semoga kalian paham. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang SQL. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.